interview itu sampai 8 orang kalau nggak salah. Wah, Jadi keroyokan ya? yang depan iya, keroyokan saya sendiri. Wah berarti Bang Pit udah N2, jangan-jangan sekarang udah N1 lagi? Hampir. Sayangnya Hampir. sayangnya kemarin kurang 1 poin aja. Ya Bener-bener kurang Allah, 1 poin. nyesek banget kalau Nyesek kayak banget gitu. ya. Heeh. Ya Allah. Minasang, ohayou gozaimasu. Rizu no channel ni yokoso. Minasang, terima kasih banyak ya sudah mengunjungi channel Rizu lagi kali ini. Pada segmen TTS kali ini, Rizu kedatangan seorang teman lama Rizu, teman ngeband di kampus zaman dulu, yang sekarang lagi tinggal di Jepang. Gimana pengalamannya, gimana asiknya tinggal di sana, suka dukanya seperti apa? Langsung aja kita sapa. Halo David-san. Halo, Ohayou gozaimasu. O genki desu ka? Hai. Hai. Kage-sama de, genki desu. Gimana Bang Fit? Lagi sibuk apa nih di Jepang? Lagi sibuk apa ya? Sibuk nungguin musim gugur. Oh, Musim lagi panasnya sibuk. kelamaan. Panas banget ya di sana. Iya. Berapa derajat di sana sekarang? Sampai sekarang sih udah agak turun, lagi hujan 30. Kemarin tuh sampai 37. 37, Masya Allah. Kita aja kalau 37 rasa demam ya. Iya. Kayak udah sumeng-sumeng gitu. Itu berarti kalau di sana panas begitu, apa namanya, udaranya tuh lebih kering atau lebih lembab atau gimana tuh? Udaranya kering. Kering banget Nggak tuh. enak. Iya. Nggak enaknya karena nggak ada angin. Anginnya dikit, jarang angin. Udaranya panas. Jadi anginnya angin panas gitu ya? Iya. Ya Allah. Sekalinya dapet angin panas. Aduh. Tapi kalau misalnya di ruangan pakai aircon kan? Kalau di kantor iya. Kalau lagi di kantor pakai aircon. Kalau di rumah ngirit. Pakai kipas aja. Pakai kipas aja. Berarti kalau di sana itu tinggalnya tuh di dormitory dari kantor atau gimana? Atau apa namanya, sewa sendiri? Kalau saya dicari nama kantor, apato 2 kamar gitu, dicari nama kantor, udah disediain. Bayar sendiri, tapi ada tunjangan juga dari perusahaan, jadi ada dibantu juga dari perusahaan. Lebih enak ya. Nah itu kalau misalnya 1 apato 2 kamar, itu tinggalnya ada barengannya atau tinggal sendiri? Kalau buat saya enaknya dikasih sendiri. Mantap. Sengaja dikasih 2 kamar karena kan rencana mau bawa keluarga. Oh, bisa ya. Itu setelah berapa tahun bisa bawa keluarga? Sebenarnya kalau di perusahaan ini sih dari awal saya bilangnya setahun. Dari awal saya bilang setelah setahun pengen bawa keluarga. Karena kan pengen menyesuaikan diri dulu sama lingkungan, sama kerjaan gitu. Iya, saya udah minta izin, udah boleh. Terus sebenarnya udah ngurus surat dari sininya, COE-nya, rekomendasi dari imigrasi sini udah boleh, udah dapet. Cuman dari visanya nggak keluar karena lagi ada pembatasan. Jadi buat orang-orang baru yang baru masuk ke Jepang itu masih belum boleh masuk, masih dibatasin karena corona itu. Oh gitu. Nah terus kalau gitu berarti nunggu corona selesai dulu atau hanya nunggu kapan nih Jepang bukanya gitu, intinya gitu iya, kali ya? Nunggu kapan Jepang yang buka. Iya boleh dong Bang Fit diceritain gimana awal-awalnya bisa dapat kerja di Jepang tuh kayak gimana gitu. Ya, mungkin sebelumnya kerjaan saya dulu kali ya. Kerjaan ya, saya boleh. itu di sini saya saya kerja di Shisetsu. Shisetsu itu kayak panti lansia gitu, isinya orang-orang jompo. Itu saya jadi koordinatornya, penanggung jawabnya buat care worker, perawat-perawat yang dari luar negeri, yang dari luar Jepang. Di sini tuh ada perawat-perawat asing dari Indonesia, dari Filipina, Vietnam,
Sama ada juga dari Nepal, tapi Nepal saya nggak ngurus. Saya ngurus yang Gido Jisusei atau apa istilahnya magang. Magang. Karyawan, iya Jishusei perawat atau magang. Kenshusei? Jishusei ya? Sebenarnya sama sih. Oh sama. Tahu saya itu cuma beda istilah doang. Dulu itu kayaknya Kenshusei, sekarang Jisusei. Oh ya. Gitu. Terus tugasnya Bang Pit tuh jadi Tantosha tuh tugasnya ngapain aja tuh kalau boleh tahu? Tugasnya ya bantuin, jadi kayak perantara, penengah antara si Jisusei ini sama perusahaan. Jadi misalnya ada perlu apa, Jisusei perlu apa, saya sampaikan ke perusahaan. Karena kan nggak semuanya kan bahasa Jepangnya kan bisa disampaikan lancar kan Jisusei ini kan. Dan dari perusahaan juga misalnya perlu mau ngasih arahan apa gitu ke Jisusei, bisa kadang langsung, kadang lewat saya juga. Itu salah satunya jadi penengah di situ. Terus ngurusin apa ya, kayak urusan-urusan dokumen-dokumen lainnya, kayak ngurus visanya, perpanjangan visanya, ngurusin laporan-laporan ke KUMI-nya, ke kementerian sininya, kementerian apa, ada lembaga yang mengawasinya itu, karena ada laporannya tiap berapa bulan. Terus sama ngurusin keperluan sehari-harinya juga, kayak misalnya keperluan di asramanya. Oh gitu, sampai keperluan sehari-hari Bang Pit juga yang ngurusin? Iya, keperluan di asramanya. Di asramanya, misalnya contohnya apa? Kayak listriknya kah atau apanya? Gimana? Kayak misalnya tisunya, pembersih-pembersihnya gitu. Sampai ke situ-situnya juga ya Bang Pit ya? Di situnya iya. Jadi kayak HR-nya kalau gitu ya? Iya, sebenarnya bisa dibilang kayak itu. HR-nya gitu ya? HRGA-nya buat si Jisusei ini, para Jisusei ini. Kalau misalnya si Jisusei itu ada semacam keperluan apa segala macam, berarti nggak bisa ngurus sendiri, harus melalui David Sang gitu ya? Kalau mereka bisa ngurus sendiri, mereka mau ngurus sendiri sih nggak apa-apa, mereka urus sendiri. Ada juga yang Vietnam, kadang mereka ngurus sendiri juga. Tapi kalau dia minta bantuan saya bantuin. Awal-awalnya dapet informasi dari mana ya? Dari grup seingat saya. Grup alumni gitu ya? Grupnya istri saya sebenarnya. Oh. Kalau nggak salah sih situ. Oh gitu. Aku dari sana. Aku dari sana, terus coba interview buat 3 tahun. Udah saya coba interview pertama itu sama kayak agennya. Terus saya juga dapet infonya telat di hari-hari terakhir, tapi untungnya masih diterima sama dia. Udah nggak apa-apa, coba aja. Kira interview pertama sama agennya, agen Jepangnya sama perusahaan yang di sininya, Shokai Gaisha. Shokai Gaisha-nya. Iya, Shokai Gaisha-nya di sini. Pertama ngobrol-ngobrol, udah terus berapa minggu kemudian dikabarin lagi lolos ke interview kedua. Interview kedua sama usernya. Jadi waktu itu dari yang interview itu ada dari dua pihak perusahaan. Karena kayak dua perusahaan ini dia kayak satu grup gitu, satu kelompok gitu. Dia sekalian ke Indonesia, ke Jakarta buat nyari karyawan juga. Jadi barengan. Nah, pilihannya waktu itu ada dua, mau di yang perusahaan Nara atau perusahaan Chiba. Dan saya dari interview dari awal saya udah bilang saya mau pilih yang Nara. Nara lebih dekat Osaka, kalau Chiba lebih dekat ke Tokyo. Saya lebih milih ke Nara. Interview itu sampai 8 orang loh masalah. Keroyokan ya? Yang depan, iya keroyokan saya sendiri. Saya sendiri, giliran terakhir juga 5 orang depan saya, 2 orang yang agent belakang saya, depan 5 orang. Tapi yang nanya sih emang cuma 3 orang. Yang nanya itu kayaknya Buco, waktu itu Buconya sama Ribuco sedikit. Terus samping saya itu ada kayak audiensnya, ada penontonnya sekitar 5 orang juga. Itu mungkin dari perusahaan yang satu lagi. Oh gitu. Jadi pada yang 5 itu nggak ikut nanya yang nonton? Iya, nggak nanya, cuma nakut-nakutin aja sih kayaknya.
uji mental. Iya iya iya. Oh gitu. Nah terus biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tuh seperti apa tuh kalau misalnya terkait, untuk, interview ke user Hmm. panti seperti ini biasanya pertanyaannya apa yang diajukan? Iya, saya pertanyaannya kaget juga sih, karena biasanya selama ini kan interview di Jakarta kan, paling interviewnya sekedarnya aja ngebahas CV, ngebahas reality show, paling Mhm. kan gitu aja kan, buat ngetahu seberapa bahasa Jepang kita aja. Mhm Tapi mhm. ternyata pas yang ini, interviewnya pertanyaannya yang sebelumnya sih pernah lihat juga tuh, kayak pertanyaan-pertanyaan yang diajuin ke karyawan Jepang. Susah-susah Mhm. juga lumayan. Wah, contohnya tuh apa Misalnya kalau boleh tahu? hmm, misalnya kamu, kalau lagi stres nanti gimana cara menghadapinya, Oh. terus ya biasa Mhm. kelebihan, kekurangan, Mhm. terus nanti kan, kebayang nggak kerjanya kayak gimana, terus kalau misalnya gimana cara ngendalin kedekatan sama para jisuseinya. Karena memang posisinya kan nanti untuk mengurusi keperluan-keperluan Jishusei kan? Lebih Iya. ke arah situ. Oh, gitu. Pas interview pertama sama agennya sempat ditanya juga, kebayang nggak kalau kerjaan di Shisetsu itu, di panti itu kayak gimana? Mmm. Sempat ditanya juga seperti Terus itu. Bang Pit jawabnya apa waktu itu? Kebayang nggak Apa ya, gitu? bayangin mungkin ngasih makan, gantiin pampers-nya gitu. Ya Mmm. sebisanya aja, setahu saya aja. Padahal hasilnya lebih banyak daripada itu. Nah itu, seberapa tinggi, level JLPT kita ngaruh nggak sih Bang Pit? Sebenarnya ngaruh ngaruh. Ngaruh ya? Kalau dari ininya ya, dari seberapa bisa percakapannya gitu ya. Mhm. Iya. Terus juga ada persyaratannya nggak? Minimal level 2 atau minimal level 3 Oh atau iya, gimana gitu? Ada minimal N2. persyaratan? Minimal N2 ya? N2. Karena setahu saya memang kebanyakan kalau buat kerja di Jepang sini N2. N2? Mhm. Iya. Oh berarti Bang Pit udah N2, jangan-jangan sekarang udah N1 lagi? Hampir. Hampir. Sayangnya kemarin kurang 1 poin aja. Ya Bener-bener kurang Allah, 1 poin. nyesek ya, nyesek banget kalau Nyesek kayak banget gitu ya. deh. Heeh. Ya Allah. Nggak bisa ditambahin apa dikit 1 poin aja gitu. Ngarep. Nah, mau nanya nih, berarti kan Bang Pit mengurusi, keperluan Jisuse juga yang di sana termasuk, dalam hal ini yang terutama orang Indonesianya kan. Nah itu, Iya. pernah ada permasalahan tentang makanan halal atau, waktu sholat dan lain-lain gitu nggak Bang Pit? Untungnya di perusahaan ini tuh dia ngerti banget, kayaknya dia udah cari tahu dulu gimana budaya-budaya orang Indonesia, budaya orang luar gitu sebelumnya. Jadi Budaya mereka udah muslim gitu paham, mungkin ya? budaya muslim iya. Jadi buat yang Mmm. Islam, buat muslim dia paham. Malah mereka yang nawarin duluan mau tempatnya di mana. Mau kalau buat sholat gitu tempatnya mesti yang gimana, mereka mastiin lagi ke kita. Wah enak ya? Disediain akhirnya. Iya, Mmm. disediain. Dikasih waktu juga. Mhm. Kayak gitu, waktu sholat di jam kerja itu kan zuhur sama asar aja ya. Iya, mhm. Dikasih waktu sama dia, zuhur jam segini, asar jam segini. Mmm. Mereka udah ngerti. Ini Sampai mereka tempat udah heeh. iya, sampai tempat wudunya pun juga dicariin sama dia. Wah, enak banget kalau kayak gitu ya? Iya, enak banget, Masya Allah. Tapi berarti Iya, sekarang alhamdulillah. tapi kan nggak semua perusahaan juga yang seperti itu ya. Kebetulan aja Mhm. perusahaan, David Sang memang menyediakan dan sudah mengerti, tapi kayaknya sudah banyak juga perusahaan yang memerlukan tenaga kerja asing yang, berusaha untuk menyesuaikan kebudayaan muslim juga ya? Sudah mulai Iya. terbuka juga ya? Iya, kalau saya juga gitu Mmm. sih, udah mulai banyak yang cari tahu soal Islam juga, gimana cara memperlakukan karyawan muslim gitu. Jadi kalau Minasang mau coba untuk JCC, ke Jepang, mungkin bisa, sebisa mungkin, cari perusahaan yang memang, mengerti kebudayaan muslim gitu, bagi yang muslim gitu. Karena mungkin bisa ditanya dulu ke agennya gitu kali ya Bang Pit ya? Iya, bagusnya sih Heeh. dari awal dari interview dikasih tahu juga. Mhm, Jadi entar ditanya nggak dulu. masalah pas di tengah-tengahnya udah diterima, taunya jadi mereka nggak bisa mahamin gitu. Jadi bagusnya emang dari awalnya diomongin.
Tuh dari awalnya kalau mau Jisuse ke Jepang itu harus, tanya dulu sebisa mungkin tanya dulu ke agennya apakah perusahaan ini, mau memaklumi atau, mereka bisa beradaptasi juga dengan kebudayaan, muslim kayak gitu. Nah kalau untuk makanannya sendiri gimana Bang Pit? Kalau makan itu kan ada disediain makan kalau kita mau pesan makan siang, bisa di sana, kalau enggak kita bawa bento sendiri. Oh gitu. Kalau makan siang itu kalau kita mesen bisa juga kita request yang tanpa B2, tanpa alkohol gitu bisa. Oh di kafeterianya di sana ya? Iya. Berarti tapi kalau untuk makanannya itu kalau kita pesen di sana tidak menjamin utensilnya dipisahkan kan? Iya, benar. Kalau peralatan nggak dipisahkan. Paling kandungannya aja. Kandungannya aja yang tidak mengandung, Iya. B2 gitu, baby. Heeh. Oh gitu. Jadi berarti selama ini alhamdulillah Bang Pit aman-aman aja ya di sana ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kalau, pernah nggak sih Bang Pit ngalamin kayak semacam stres atau tekanan yang membuat Bang Pit tuh merasa, gue pengen pulang nih gitu, aduh udah nggak betah atau gimana, atau suka dukanya lah di sana tuh gimana Bang Pit? Alhamdulillah sih banyakan sukanya ya daripada dukanya. Susah nggak nyari teman di sana? Maksudnya, Kalau nyari teman iya susah. Susah ya? Tapi kalau Jisuse itu, kedekatan Bang Pit dengan para Jisusenya itu gimana? Apakah, sebatas ya udah kerjaan aja atau ada juga yang bisa jadi teman, yang bisa jadi teman nongkrong, teman gaul, teman curhat misalnya gitu. Itu ada nggak yang bisa menjalin kedekatan sampai seperti itu? Kalau yang sama Indonesia karena sama asal kan bahasanya juga lebih enak kan ngobrolnya tuh deket kayak teman biasa gitu. Teman main PS gitu. Main PS juga ya? Asik. Iya, main PS bareng gitu. Kalau sama yang lain yang Filipina, Vietnam, jarang sih ngobrol-ngobrol kedekatan gitu, jarang. Tapi suka jalan bareng mereka nggak sih? Nah itu dia, kalau sekarang ini sayangnya buat jalan kedekatan gitu kan enaknya kan main bareng, jalan bareng gitu. Tapi lagi pembatasan juga ya? Iya, pembatasan gini jadi sama atasan juga nggak boleh kemana-mana. Oh, tapi, apatonya atau itunya deketan atau satu gedung apato atau gimana? Nah, kalau saya ini dipisahin sama mereka tuh di Rio, di asrama. Rio cewek sama Rio cowok agak beda. Sama saya ini jaraknya kalau naik sepeda 15 menitan. Lumayan juga ya. Iya. Nah, masalah pembatasan nih, terkait dengan pembatasan. Di sana pembatasannya seketat apa, Bang Pit? Benar-benar nggak boleh keluar kah? Benar-benar lockdown atau, masih boleh keluar dengan protokol kesehatan, masih boleh gaul sama teman dengan protokol kesehatan atau bagaimana? Sebenarnya sih nggak terlalu kelihatan pembatasannya, cuman kewajiban pakai masker sama hand sanitizer aja disediain di mana-mana gitu. Dan untungnya di kota Nara ini nggak terlalu banyak kasusnya. Emang ada kasus, ada juga tapi nggak yang banyak, enggak. Bukan zona merah gitu intinya ya berarti? Iya, bukan zona merah. Yang banyak tuh di kota tetangga, Osaka. Osaka, iya kan sana Osaka juga banyak ini mungkin ya, banyak turis atau apa sih, pekerja-pekerja asing gitu. Iya, lebih padat, mobilitasnya lebih tinggi, pekerja asingnya juga banyak. Berarti Nara tuh, lebih agak desa gitu ya daripada Osaka gitu ya? Iya. Tapi lebih enak mana kalau bagi Bang Pit? Nara atau Osaka? Nah, dulu saya ngebayanginnya itu saya pilih Nara itu karena kayaknya lebih enak di desa gitu, udara lebih enak, lebih tentrem gitulah. Tapi lama-kelamaan sih ya ada bosannya juga sih kadang-kadang sih. Pengen main juga ke kota gitu. Berarti waktu itu David Sang ke Jepang, ke Nara itu dalam kondisi sudah ada COVID atau belum ya? Nah, itu saya tadinya kan direncanainnya itu kan berangkat April 2020.
barengan sama si Jisuse yang lainnya juga, enggak Jisuse yang Filipina. Kalau yang Vietnam udah duluan dari Desember sebelumnya. Saya barengan sama Filipina sama Indonesia. Terus Filipina ternyata agak Filipina lebih cepet 2 mingguan. Akhirnya mereka berangkat duluan. Terus pas giliran saya lockdown. Pas giliran saya di April itu lockdown. Awal Lagi April parah-parahnya atau akhir Maret. Iya, lockdown. Akhirnya ketunda. Terus Jepang sempat mereda coronanya, sempat dibuka lagi di bulan Oktober. Nah, ada info buka bulan Oktober, langsung saya masukin lagi visanya, ngajuin visa lagi. Tadinya udah ngajuin visa, udah dapet visa, tinggal berangkat. Cuman lockdown, akhirnya visanya hangus. Oh gitu. Iya, terus Oktober sempat dibuka, langsung saya ngajuin lagi masuk. Sama yang di Susah Indonesia juga masuk November. Habis itu lockdown lagi. Desember, lockdown lagi sampai sekarang. Desember tinggi lagi ya. Nah kalau di Jepang tuh ngomong-ngomong soal lockdown dan corona nih, itu vaksin di sana gimana? David Sang gimana? Udah dapet kan kalau Bang Fit? Dapat. Untungnya saya karena kerja di Shisetsu di panti gini, jadi termasuk ke nakes. Nakes dapatnya duluan. Enak ya. Udah nggak perlu nyari-nyari susah-susah gitu kan? Iya. Udah dapet dari udah berapa bulan yang lalu sih? Mungkin gelombang pertama kali. Berarti udah dosis 2 dong? Udah. Waktu itu dapet vaksinnya apa? Pfizer. Oh Pfizer. Bukan Moderna ya? Bukan. Pfizer itu waktu itu berarti dari perusahaan yang mengajukan atau memang sudah nakes, jadi pemerintahnya sudah menunjuk perusahaan Bang Pit atau tempat Bang Pit kerja itu udah harus dapat kayak gitu atau gimana? Itu ya kayaknya ditunjuk dari pemerintah udah ngasih jatah, ngasih biar supaya si Setsu ini duluan, buat pantinya duluan. Terus perusahaan saya yang ngedata berapa orang yang perlu, berapa karyawan, berapa orang tua di sana, semuanya dia ngedata, akhirnya diajuin, dapat duluan. Itu termasuk Bang Pit juga yang ngurusin? Iya, termasuk saya juga. Padahal saya nggak berhubungan langsung sama orang-orang tua itu. Tapi saya dapat juga, orang kantor juga dapat semuanya. Dapat duluan. Oh, berarti itu waktu itu data-data yang biasanya dikumpulin untuk pengajuan itu apaan aja Bang? Data nggak ada KTP sih, atau apa, atau hanya nama aja, atau kita ngitung aja berapa orang berapa orang yang ada di situ, nanti disesuaikan dengan jumlah dosisnya atau gimana? Iya, sebenarnya cuma ngasih surat pernyataan doang kalau kita bersedia divaksin. Karena data kan semua udah ada dari kantor, kantor ngasih aja ke pemerintahnya. Kita cuma ngasih surat pernyataan, kita cuma turut tanda tangan surat pernyataan aja kalau kita bersedia. Oh, jadi masing-masing Jishuse, masing-masing karyawan di sana tanda tangan bersedia untuk divaksin. Bersedia divaksin. Baru di surat itulah yang menjadi bukti untuk diajukan lagi ke pemerintah gitu ya. Benar. Dia ngasih saran ke Kombini, misalnya di hari besok nih bakal hujan harian. Nah, dia bakal ngasih saran masukan buat dia jadi diskusi sama si Kombini supaya si Kombini itu menyediakan kalau besok hujan, dia menyediain makanan-makanan yang hangat gitu. Oh, naruhodo. Wah, Jepang benar-benar sampai sedetail itu ya. Iya.